Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali bersama saya di channel Diners. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi ya tentang insentif untuk nakes ya. Karena memang ini telah diberikan informasi oleh Pak Menkes, Pak Budi Gunadi, bahwa insentif itu udah disalurkan ya. Oke, sebelum lanjut kita sama-sama klik like, share, comment, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Dan juga klik tanda loncengnya. Oke, langsung aja kita baca nih teman-teman. Ada beberapa informasi dari media online ya. Itu saya kutip dari cnbcindonesia.com ya. Cair nih, Menkes klaim puluhan miliar insentif nakes disalurkan. Kita baca sama-sama teman-teman. Kenapa sih saya bahas ini? Karena memang sampai saat ini saya juga belum menerima untuk insentif ya dari bulan yang lalu ya, bulan 2020, tahun 2020 sampai sekarang juga belum dapat nih. Untuk tahap pertama sih udah dapat sih ya, tapi untuk yang tahap keduanya belum dapat. Maka saya akan memberikan informasi ini ya. Karena memang ini informasi sangat penting sekali buat tenaga kesehatan ya, yang khususnya di Indonesia ya, tentang insentif kita melakukan pelayanan kesehatan ya, khususnya di masa pandemi ini, karena memang kita semuanya berjibaku keras untuk menghadapi semuanya ya. Oke, ini dikutip CNBC Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengumumkan insentif kepada tenaga kesehatan untuk periode 2021 telah mulai dibayarkan. Pengumuman itu disampaikan BGS ya, sapaan Pak Budi ya, melalui akun Instagram resminya ya, yaitu dikutip oleh CNBC Indonesia pada Minggu 18 April 2021 ya. Menurut dia, insentif 2021 yang sudah dibayarkan pada 4.684 tenaga kesehatan mencapai 31,7 miliar. Sementara itu, ada pula insentif 2020 yang sudah dibayarkan kepada 4.603 tenaga kesehatan sebesar 26 miliar. Nah, kata Pak Budi ini ya di Instagramnya, saya sudah minta seluruh jajaran Kemenkes agar mempercepat proses pembayaran ini. Nah, ini adalah fotonya ya. Memang sih untuk tahun ini ya, Pak Menteri Kesehatan Pak Budi ini memang, kalau secara pribadi sih saya acungi jempol ya, karena memang transparan untuk masalah pembayaran insentif ini ya, karena memang sudah diberitakan di Instagramnya, itu ada bukti bahwa memang insentif nakes itu sudah disalurkan atau dicairkan ya. Nah, tulisannya bahwa teman-teman nakes mulai tanggal 12 April kemarin insentif 2021 sudah dibayarkan ke 4.686 nakes sebesar 31,7 miliar, dan tunggakan insentif 2020 yang sudah dibayarkan ke 4603 nakes sebesar 26 miliar. Saya sudah minta seluruh jajaran Kemenkes agar mempercepat proses pembayaran ini ya. Ya, oke. Kita apresiasi ya untuk masalah transparansinya dan untuk mempercepat bahwa insentif kita itu sudah disalurkan ya. Ada juga komentar dari Ninda Laras ya, salah seorang perawat di RSKC Ibu Surakarta, bahwa ya Pak, amin, terima kasih Pak Menkes, semoga akhir April semua nakes bisa mendapat hak insentif. Nah, Tuhan memberkati. Ada juga nih yang ada di Wisma Atlet RSDC ya, bahwa belum menerima insentif sepeser pun sejak Desember 2020. Ia pun berharap agar insentif nakes segera cair. Kita nunggu insentif keluar kayak nunggu jadwal giliran berangkat haji. Nah, benar sekali ya. Karena memang sampai saat ini pun saya belum menerima insentif dari dana ini ya.
Pak Budi, kita tunggu nih Pak Budi, khususnya yang di RSDR daerah ini belum dapat insentif atau belum tersalurkan nih ke masing-masing rekeningnya ya. Kita juga baca di kompas.com nih ya, dikutip di kompas.com pada tanggal 21 April 2021 ya. Ini adalah besaran insentifnya ya teman-teman ya. Jadi surat Menteri Keuangan nomor 113 tahun 2021 bahwa besaran insentif yang diberikan untuk tenaga kesehatan yaitu, nah tadi kan mau dipotong nih dan alhamdulillah tidak jadi ya. Dokter spesialis 15 juta, peserta PPDS 12,5 juta, dokter dan dokter gigi 10 juta, perawat dan bidan 7,5 juta, dan tenaga kesehatan lainnya itu adalah 5 juta. Nah, menurut Kirana di sini pengaturnya adalah menjadi batas tertinggi. Jadi bukan besaran itu yang akan diterima oleh tenaga kesehatan, tetapi menjadi batas tertinggi selama mereka memberikan pelayanan. Pemberian insentif juga akan dihitung berdasarkan rasio pasien yang dilayani oleh tenaga kesehatan. Sementara itu, santunan kematian bagi tenaga kesehatan diberikan sebesar 300 juta. Berarti jika ada nakes yang meninggal atas pandemi ini ya, telah mulai pelayanan ini, diberikan insentif 300 juta ini per orang ya. Nah, ini adalah kriteria penerima nih teman-teman. Kita baca ya kriteria penerima insentif tenaga kesehatan ya. Pertama yaitu rumah sakit. Rumah sakit itu kriterianya itu ya memberikan pelayanan di ruangan isolasi, HCU, ICU, ICCU, ruang IGD, IGD triase, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19. Besaran yang diberikan sesuai dengan golongan tenaga kesehatan. Nah, terus yang kedua adalah KKP, itu kantor kesehatan pelabuhan. Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan pengembalian spesimen swab terkonfirmasi terhadap setiap orang yang melalui bandara, pelabuhan, dan lintas batas negara. Insentif yang diberikan paling tinggi sebanyak 5 juta nih, berarti untuk kantor kesehatan pelabuhan. Terus ada di Wisma Karantina. Pemberian insentif juga ditunjukkan bagi tenaga kesehatan di Wisma Karantina yang telah ditunjuk Menteri Kesehatan. Insentif diberikan kepada tenaga kesehatan yang melayani atau mendukung penanggulangan COVID-19. Itu paling tinggi 5 juta. Wisma Karantina ya. BTKL PP ya, atau Balai Teknik Kesehatan Lingkungan Pengendalian Rakyat, atau tadi itu ya BTKL PP. Itu diberikan insentif maksimal 5 juta ya. Khusus bagi tenaga kesehatan atau tenaga lain dengan jenjang pendidikan S3, dokter spesialis psikologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik, maka insentif diberikan maksimal 15 juta ya. Dan kelima adalah laboratorium. Laboratorium itu maksimal 5 juta dan 15 juta bagi yang bergelar S3 atau dokter spesialis. Nah, ini kriteria layanan kesehatan ya. Meliputi RS milik pemerintah pusat, RS Kemenkes, TNI, Polri atau lembaga kementerian lain, RS lapangan, RS milik Pemda, RS milik swasta ya. Kirana menjelaskan bahwa tenaga kesehatan yang berhak menerima insentif adalah mereka yang rentan terhadap penularan COVID-19. Itu yang berhak tenaga kesehatannya mendapatkan insentif adalah Fasiankes yang tenaga kesehatannya memiliki risiko terpapar terhadap COVID-19, jadi tidak semua rumah sakit mendapatkan. Jelas ya, kalau di saya itu RS milik Pemda ya, pemerintah daerah, tapi sampai saat ini pun belum mendapatkan haknya, yaitu insentif untuk nakes ya selama pandemi ini. Jadi saya mohon kepada
pemerintah atau yang menanganinya, semoga hak-hak kita, hak nakes ya terutama ya, segera dibayarkan, karena memang bulan ini yaitu bulan suci Ramadan ya, terutama pasti akan membutuhkan banyak biaya juga buat kita ya. Saya harap sih begitu teman-teman ya. Ya, ini adalah informasi dari berita online kompas.com dan CNN Indonesia ya, CNBC Indonesia. Semoga aja kita berdoa, semoga insentifnya segera keluar ya bagi teman-teman di luar sana. Semoga aja kita berdoa sama-sama. Itulah yang saya dapat informasikan. Semoga teman-teman ini informasi yang bermanfaat ya. Jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang dan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.